Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember dengan NIM 20210960111907. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 5C. Di sini saya akan membuat video tentang video penjelasan dari organisasi. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Langsung saja di sini pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia mempunyai serangkaian kebutuhan tersebut. Ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antaranya kebutuhan tersebut seperti apa? Yakni kebutuhan sosial atau juga disebut dengan the social need. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwasanya kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia lain. Dengan pengertian lain, manusia di sini tidak dapat memuaskan semua kebutuhan hidupnya dalam kesendirian seperti itu. Jadi sejatinya manusia itu memang saling membutuhkan seperti itu. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lainnya berbagai bentuk kerjasama antara sesama manusia. Kemudian kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegas dengan organisasi. Organisasi di sini lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri, makhluk yang di dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasannya. Dari kelompok kerjasama yang pada mulanya sederhana, kemudian semakin berkembang, manusia itu semakin terdorong untuk meningkatkan bentuk organisasinya untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam, yang mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks ataupun juga rumit seperti itulah ya. Jadi kesemuanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada manusia sebagai anggota dari organisasi itu tersebut. Ketika dilihat dari pandangan pendekatan sistem, maka organisasi yang ada dalam masyarakat, baik yang sederhana maupun yang rumit dan juga bentuknya sangat kompleks, ia merupakan subsistem dari sistem makro dari masyarakat luas. Tetapi jika kita kaji lebih detail lagi, subsistem itu dapat dipandang sebagai sistem yang lebih kecil dari kehidupan masyarakat. Di sini untuk memahami lebih jauh masalah organisasi sebagai sistem yang kiranya perlu kita telaah kembali pengertian organisasi itu sendiri secara terperinci, sehingga kita di sini mempunyai landasan yang sangat luas tentang organisasi itu sendiri. Memahami pengertian dari organisasi ada baiknya juga ketika kita mencoba mengutip dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang telah banyak membahas masalah ini. Yang pertama yaitu organisasi merupakan definisi yang dikemukakan para ahli yang telah banyak membahas masalah ini. Organisasi di sini merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian di sini merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan, misalnya berdasarkan jenis yang harus dikerjakan, menurut urutannya, menurut sifatnya, menurut fungsinya, dan juga menurut waktu dan kecepatannya. Sedangkan organisasi di sini merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang nomor 2 di sini organisasi adalah setiap
bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi dalam ikatan ini mana terdekat seorang ataupun beberapa yang disebut atasan dan seseorang sekelompok orang disebut dengan bawahan. Organisasi yang ketiga di sini, organisasi adalah struktur tata pembagian dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai apa, yaitu mencapai tujuannya, seperti itu. Definisi ini memandang organisasi sebagai suatu struktur pembagian tugas dan di dalamnya mempunyai hubungan kerja yang setiap orang di dalam persekutuan dan sarananya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi bila kita membandingkan antara kedua definisi di atas, namun dalam redaksinya berbeda, akan tetapi bentuknya sama, seperti yaitu adanya posisi-posisi serta tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Kemudian di sini ada kita akan membahas yang B, yaitu organisasi sebagai suatu sistem. Pengajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas yang disajikan secara selektif untuk memberi dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Dalam suatu sistem telah banyak dikemukakan bahwasannya ia merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling hubung dan berkaitan satu sama lain. Jadi, bila organisasi sebagai suatu sistem digambarkan dalam suatu diagram, maka terlihatlah gambar di bawah. Yaitu di sini organisasi sebagai suatu sistem, lingkungan, juga ada input, proses, dan output. Jadi bila lebih jauh dapat kita lihat arah panah pada setiap output, suatu badan usaha menjadi input bagi masyarakat atau lingkungan. Begitupun sebaliknya, output lingkungan menjadi output organisasi. Bila lingkungan mengalami perubahan, maka dapat membawa pengaruh bagi kegiatan badan usaha tersebut. Di sini ada pondasi-pondasi organisasi. Jadi suatu organisasi itu baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi salah satu sarana yang dipandang cukup penting adalah dibangun suatu struktur organisasi yang efektif serta mempunyai ketahanan yang kuat. Efektivitas dan ketahanan suatu organisasi selalu berkaitan dengan kesanggupan para pembina organisasi itu, merupakan berbagai prinsip ataupun landasan yang disebut juga dengan pondasi-pondasi organisasi yang tepat. Juga banyak istilah yang dipergunakan untuk pondasi organisasi. Misalnya ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi, ataupun landasan-landasan organisasi. Jadi dalam tulisan ini semua istilah itu yang berbeda namun mempunyai aplikasi yang sama bagi kepentingan organisasi akan dinamakan dengan pondasi-pondasi organisasi, seperti itu. Terima kasih. Video kali ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.